Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Ya, bersyukur kita bisa kembali melakukan ibadah online dan ibadah offline tempat ini. Walaupun terbatas, tetapi kita tahu Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Seberapapun kita, Tuhan tetap hadir. Dan saya rindu tiap kita hari ini mengalami firman Tuhan. Tema pagi hari ini adalah kita mau belajar bagaimana kita mengerti bahwa sesungguhnya Allah itu merencanakan sesuatu yang terbaik bagi setiap kita. Kemarin sehabis saya sama teman-teman mempersiapkan syuting untuk tayangan di ibadah gitu di tempat lain, di ibadah lain, midweek, saya berpikir pada waktu kecil kita sering diajar untuk memiliki mimpi yang tinggi. Jadi mimpi yang membuat kita mimpi yang setinggi-tingginya. Supaya apa? Kalau kejadian, kalau gagal maka kita akan sedikit saja gagalnya. Pasti menyelesaikan sedikit gitu. Oh iya, dari kecil saya diajar begitu dari SD. Bermimpilah setinggi langit. Bercita-citalah setinggi langit. Kalau engkau jatuh, engkau akan ada di antara bintang-bintang gitu kalau saya cari di peribahasa. Luar biasa. Tetapi ketika saya membaca buku, ada fakta yang mengejutkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari sebuah lembaga survei menyebutkan bahwa hanya 6% orang yang mengalami pekerjaan apa yang diimpikan sejak lahir. Sungguh ironis. Kalau dari kecil kita sudah diajar untuk memiliki mimpi yang indah, tetapi sebuah lembaga survei, para peneliti menemukan hanya 6% orang yang mengalaminya. Saya tidak tahu. Di tempat ini bagian dari 6% atau yang 94%, saya tidak tahu. Tapi faktanya begitu, saya tidak percaya, saya googling itu. Benar enggak ya orang yang mengalami pekerjaan, apa yang dialami dari cita-cita waktu kecil itu hanya 6%. Kalau saya tahun 2007 itu saya googling, saya orang online, saya googling, dikatakan 13%. Itu pun hanya melalui survei online yang di sebuah jaringan sosial yang besar begitu. Tapi saya tidak mau berbicara tentang keakuratan bagaimana sebuah survei persentasinya. Tetapi yang saya pahami adalah fakta membuktikan sesungguhnya ada banyak rencana dari setiap kita yang itu tidak terjadi. Padahal sebetulnya Tuhan itu merencanakan sesuatu yang terbaik bagi kita. Ada banyak apa yang kita rencanakan dari awal tidak terwujud. Itu membuktikan bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan untuk setiap kita mengerti kehendaknya dan kita dibawa untuk masuk kepada rencana Allah yang terbaik. Amin. Nah, kita rindu, kita perbanyak persentase dari penelitian itu, bukan hanya 6%. Orang-orang di tempat ini itu membuat penelitian itu semakin besar ini persentasinya untuk orang-orang yang berhasil mengalami apa yang diciptakan. Anak-anak kita ajar mimpi yang tinggi dan mereka mengalaminya. Karena apa? Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Nah, tapi ya itu, jujur kalau ini saya ngomong begini itu kira-kira orang yang mengalami situasi sulit bagaimana ya? Jujur kepikirannya begitu. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu adalah firman yang begitu indah bagi setiap kita. Kita bisa memahami bahwa untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, bukan hanya sekedar kerinduan kita orang percaya, tetapi itu adalah rencana Allah bagi setiap kita. Amin. Tuhan sudah berfirman, bagi yang kita mempercayainya. Kalau kita sedang dibawa Tuhan mengalami proses yang berat, masa-masa sulit, masa-masa yang sukar, sehingga tidak mempercayai bagaimana ketetapan orang percaya untuk mengalami Tuhan yang besar, maka hari ini firman Tuhan meneguhkan setiap kita supaya kita mempercayai setiap perkataan firman dan tidak pernah kita mengkerdilkan apa yang sudah Tuhan firmankan bagi kita. Amin. Kalau orang yang sedang mencari bagaimana dia berusaha untuk peka dengan suara Tuhan, saya yakin dia akan, ada bagian yang harus diubah dalam hidup ini.
orang yang saat ini sedang mengalami situasi sukar, ada dua kemungkinan. Dia, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah begitu kecewanya dengan Tuhan, dengan situasi yang dihadapi, maka dia tidak mungkin itu terjadi. Nah, dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedang masuk ke dalam orang-orang yang mempercayai sebuah mitos bahwa ketika situasi sulit terjadi, maka mitos yang dipercayai adalah mereka berkata tidak mungkin sesuatu yang besar aku alami. Dunia ini sedang berada di situ. Dan hari ini kita hancurkan mitos itu. Karena apa? Kita punya Tuhan. Sesuai dengan tema. Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Kalau orang dunia berpikir tidak mungkin kegagalan ini, hidup saya yang susah ini akan lebih baik, maka kita mengambil bagian yang tidak mengkerdilkan firman Tuhan yang diberikan bagi setiap kita. Karena apa? Ide untuk memiliki masa depan yang terbaik yang tadi saya katakan itu adalah ide dan rencana Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong, pasti Tuhan akan membuat kita semakin dibawa untuk mengalami bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam orang-orang yang kita layani, sehingga akhirnya kita berkata, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Kalau tadi survei faktanya 6% dan 94% itu tidak memiliki pekerjaan atau sesuatu yang diimpikan sejak lahir, maka kita mempunyai fakta yang lain bahwa kita punya Tuhan yang besar dalam hidup ini. Amin. Fakta yang membuat kita untuk mempercayai Allah kita, Allah yang selalu siap untuk membawa umatnya mengalami kemenangan dalam hidupnya, bahkan mengalami masa depan yang lebih baik, meskipun sedang mengalami kehancuran atau kegagalan dalam hidupnya, seolah merasa bahwa orang itu gagal, tetapi ketika dia melihat Tuhan yang besar, maka fakta ini yang harus kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita ini orang yang dikasih oleh Tuhan, yang dipandang Tuhan seperti biji matanya. Masa sulit, masa sukar, jangan pernah kita menghukum diri sendiri, melabeli sebagai orang yang gagal, orang yang susah, orang yang kecil, orang yang tidak punya potensi, bahkan melabeli diri sendiri sebagai orang yang gagal untuk melihat rencana terbaik Tuhan di dalam hidup ini. Karena rencana Tuhan, rencana terbaik. Amin. Bapak Ibu, saya rindu untuk mengatakan kanan kiri, rencana Tuhan lebih baik dari rencana kita. Amin. Kita imani bersama. Kita mau hancurkan mitos bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin ketika kita sedang mengalami kesukaran untuk berubah. Segala sesuatu pasti mungkin terjadi ketika kita percaya Tuhan. Tuhan sudah membuktikan dalam kisah-kisah Alkitab ketika Yusuf dengan segala situasi yang dihadapi, Tuhan mampu membuat situasi itu berbalik dengan luar biasa hebat. Itu pekerjaan Allah kita yang besar. Rut juga begitu, Ayub juga begitu. Kita bisa melihat begitu. Apalagi kita orang yang sekarang ini mengalami masa anugerah, masa kasih karunia yang luar biasa. Pasti kita akan dimampukan Tuhan untuk memiliki hidup yang lebih baik. Tentu ada banyak faktor Bapak Ibu yang membuat orang itu gagal. Saya tidak berbicara muluk-muluk bahwa firman Tuhan itu dipercayai kemudian kita tidak melakukan sesuatu. Kita harus berusaha untuk mengoreksi hidup ini. Kalau kita merasa sebagai orang yang kurang peka dengan kehendak Tuhan, maka kita harus belajar untuk menangkap maksud Tuhan di dalam hidup ini supaya jalan-jalan kita tidak salah. Amin. Saya dalam pekerjaan, kalau dari omset Bapak Ibu, itu sampai sekarang itu hanya 50% lebih sedikit. Saya bingung, karena seringkali ritme pekerjaan saya berubah. Ketika buyer saya mengatakan kirim, persiapkan tanggal sekian, ketika kami persiapkan, tunda dulu karena rate-nya mahal. Produksi juga begitu. Saya bingung, saya mau mengejar orang produksi, takut kalau nanti stoknya membludak di gudang. Jadi ada stok banyak, tidak bisa terkirim, masalah buat saya.
Jadi saya bingung. Yang saya lakukan adalah saya terus belajar untuk mencari kehendak Tuhan. Saya tidak berusaha untuk mengerjakan seperti tahun-tahun lalu. Karena pengalaman saya tidak bisa memprediksi kejadian sekarang ini. Tahun pertama pandemik saya sharing dengan teman saya, kita aman karena bisnis kita tetap lancar. Tahun berikutnya aman, masih lancar. Tahun sekarang kami cerita, kita bingung. Dan bahkan pekerja kami itu seolah dia tidak mempercayai saya karena apa? Sering berubah. Siapkan ini tidak jalan, siapkan ini tidak jalan. Jadi saya belajar untuk peka dengan suara Tuhan, peka dengan kehendak Tuhan. Sehingga di dalam mengerjakan pekerjaan saya, tidak salah dalam bertindak. Amin. Kita juga harus begitu. Ketika kita sedang mengalami masa sulit, maka merenungkan diri sendiri, dekat dengan Tuhan. Apa yang harus dikerjakan? Berusaha untuk menangkap pesan Tuhan, berusaha untuk peka dengan pesan Tuhan, dan mengerjakannya. Amin. Mengoreksi apakah kita salah dalam bertindak. Kalau salah dalam bertindak, maka segera perbaiki kesalahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Amin. Kemarin saya sharing dengan teman senior, saya junior. Dia bercerita bisnis yang tidak jalan sudah lama sekali. Belum mengalami mujizat Tuhan begitu. Saya hanya mengatakan, kalau sudah lama engkau tidak mengalaminya, maka engkau renungkan, jangan-jangan Tuhan menyuruh engkau berubah pekerjaanmu. Jadi pekerjaannya itu dengan potensi penghasilan, itu luar biasa besar. Dari tahun saat saya bekerja, sebelum saya berbisnis, sampai sekarang dia merasa belum mengalaminya. Nah, coba kamu koreksi, jangan-jangan Tuhan ingin kamu mengerjakan yang lain, supaya engkau mengalaminya. Nah, bagian kita adalah mengoreksi hidup ini. Jangan merasa benar. Ada orang yang dia ketika mengalami sulit, maka dia salah dalam bertindak. Dia tidak mengoreksi diri dan memiliki sikap orang yang acuh, orang yang kecewa, dan bahkan menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Berbahaya kalau orang begitu, saudaraku. Apa yang dikerjakan adalah kebenaran yang dianutnya, bukan atas kehendak Tuhan. Sangat riskan untuk dia melanjutkan apa yang menjadi pekerjaannya ketika dia berjalan dengan kehendak sendiri, apapun itu. Maka kita harus belajar, kalau kita mempercayai bahwa masa depan yang penuh dengan harapan itu adalah idenya Tuhan, rencana Tuhan untuk kita miliki bersama, maka kita harus sering untuk mengoreksi diri kita. Apakah kita benar dalam bertindak atau tidak? Kalau salah, segera lakukan perubahan supaya engkau mengalami penyediaan Tuhan di dalam hidupmu. Saya ingat sekali dulu penatua kita Pak Oskar menyampaikan tentang ilustrasi tentang anak bungsu. Itu adalah peristiwa bagaimana hasil endingnya itu luar biasa. Dari orang yang salah dalam bertindak, tetapi dia mengambil keputusan yang tepat mau berubah, maka hidupnya diubahkan oleh ayahnya. Dengan menikmati apa yang menjadi bagiannya, walaupun dia salah bertindak. Nah, kalau kita renungkan kembali Bapak Ibu, perumpamaan dari Yesus tentang kisah anak yang hilang. Dikatakan seorang ayah dengan kedua anaknya, bungsu dan sulung. Anaknya yang bungsu meminta bagian lebih awal. Singkat cerita, sang ayah memberikan harta bagian kepadanya. Sesudah anak bungsu menerima harta warisannya, dia melakukan kehendak bebasnya. Berfoya-foya sampai mengalami masa sukar, melarat, dan kemudian dia menuju kehancuran. Nah, Lukas 15 ayat 16 saya baca buat kita semua. Diceritakan dia begini, anak bungsu. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya. Wah, tragis sekali ini, saudaraku. Hanya ampas untuk makanan babi, tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya. Keinginannya tidak terpenuhi. Dia salah langkah. Dia mengambil bagian lebih awal, dia melakukan kehendak bebasnya, dan pada akhirnya dia salah dalam bertindak, kemudian menuju kegagalan, kehancuran di dalam hidupnya. Tetapi ada peristiwa yang menarik dari ilustrasi yang disampaikan Yesus. Dia mulai menyadari keadaannya. Itu penting bagi kita. Kalau situasi ini dibawa Tuhan dalam proses yang tidak mudah, maka kita belajar mengoreksi diri, menyadari kesalahan kita, berubah, bangkit, datang kepada Tuhan, temukan Tuhan.
Lukas 15 ayat 17 sampai 20 berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Perhatikan Bapak Ibu, anak bungsu ini menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di masa yang sulit ini, Bapak Ibu, kita tahu anak bungsu ini mulai menyadari bahwa sesungguhnya tempat terbaik itu bersama dengan bapaknya. Nah, kisah ini berakhir dengan ending yang manis ketika ayah adalah gambaran dari Allah dengan kasih yang sempurna, berlari menyongsong anaknya dengan kasih yang tulus, menerima kembali tanpa syarat, tanpa melihat latar belakang dan kehidupan masa lalunya. Itulah sifat Tuhan kita. Kalau kita salah bertindak sehingga menyebabkan kegagalan hidup, maka kita harus segera menyadarinya. Kita datang kepada Allah kita, Allah yang memiliki kasih yang tidak terbatas, kasih yang tulus dan tidak bersyarat. Kita akan diterima apa adanya. Amin. Itulah sifat Allah kita. Dan jangan menunda waktu. Itu poin yang penting. Teman saya tadi ketika saya sarankan untuk dia mengoreksi, dari jawabannya saya tidak melihat untuk dia mau berubah. Tetapi dari kisah ini, bagaimana orang yang mendapatkan haknya di awal, kemudian salah dalam bertindak karena kehendak bebasnya, kemudian dia jatuh dalam kehancuran dan dia datang, maka saya boleh katakan dia tidak menunda-nunda waktu. Jangan menunda waktu untuk berubah. Segera berbalik datang kepada Tuhan. Ambil komitmen baru, lakukan segera. Maka engkau akan dipulihkan ketika engkau bersama dengan Bapa. Amin. Mari kita renungkan kebenaran ini Bapak Ibu. Setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang lebih baik. Dengan syarat apa? Dia mau untuk berubah. Dia mau untuk datang kepada Tuhan. Kasih yang tulus itu pasti akan menerima kita apa adanya. Tuhan pasti akan setia untuk menepati setiap janji yang sudah difirmankannya bagi kita. Amin. Ini perenungan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan poin yang penting adalah gantikanlah agenda hidup kita dengan agendanya Tuhan. Anak bungsu tadi salah di dalam melakukan agenda hidupnya. Dia melakukan agenda sendiri, melakukan kehendak bebasnya. Nah, kita melihat ilustrasi itu bahwa hidupnya hancur. Karena apa? Dia melakukan agendanya sendiri. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengerti bahwa Allah kita merencanakan yang baik, maka kita harus mengubah agenda hidup kita dengan agenda Tuhan. Itu yang poin penting yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang saya berpikir, kalau kita bicara rencana Tuhan, itu selalu berupa materi, begitu. Perlu kita pahami bersama bahwa rencana terbaik Tuhan, itu bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan kita. Amin. Tadi hanya ilustrasi untuk membuat hidup kita berubah. Ilustrasi yang mengharuskan kita untuk tidak menunda waktu kalau kita salah. Ilustrasi yang menuntun kita untuk mengambil komitmen baru bersama Tuhan dan mengerjakannya, berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Rencana terbaik Tuhan juga berlaku ketika Tuhan memilih orang yang dipakai sebagai alat pilihannya untuk menceritakan namanya. Dan dengan kasih yang tulus itu kita bisa lihat bagaimana bukti Tuhan kita menerima kisah Saulus menjadi Paulus. Amin. Dikatakan di Kisah Rasul 9 ayat 15 dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya. Ini berbicara ketika Saulus berencana membunuh murid-murid Tuhan. Kemudian di tengah perjalanan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
dia diubahkan hidupnya, dia tidak bisa apa-apa. Paulus dengan semangat yang menggebu-gebu, dia membuat izin supaya keinginan untuk membunuh murid-murid Tuhan itu dilegalkan. Tapi pada akhirnya Tuhan membelokkan arah hidup Paulus. Karena apa? Tuhan mempunyai rencana terbaik dalam memilih alatnya untuk kemuliaannya. Sampai akhirnya Saulus dibawa untuk dia bertemu dengan Ananias. Kisah para Rasul 9 ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Ketika Tuhan berbicara ini kepada Ananias, kehidupan Saulus dikenal sebagai orang yang buruk. Bahkan kehadirannya ditakuti oleh murid-murid Tuhan. Tetapi Tuhan mengubah hidupnya. Dia diubahkan menjadi pribadi yang luar biasa. Bukti bahwa Allah senantiasa mencari cara agar rencananya itu tetap terjadi walaupun diawali dengan sikap yang salah. Dan hari ini Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan rindu untuk setiap kita masuk dalam rencananya. Dia akan membawa kita untuk menggenapi apa yang sudah dirancangkannya bagi umat Tuhan, itu tergenapi dalam kehidupan kita. Meskipun pilihan-pilihan kita terkadang salah, tetapi ketika kita mau berubah, berpegang kepada setiap rencana, maka Tuhan akan membuat kita menjadi lebih baik. Kondisi kita, ekonomi kita, usaha kita menjadi lebih baik ketika kita menaruh harap kepada Tuhan. Kalau saya renungkan Bapak Ibu dari kisah Paulus ini, di kisah 9 ayat 15, ketika dia tidak bisa melihat, ditumpang tangan oleh Ananias, dia langsung bertindak. Kisah para Rasul 9:15, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Paulus tidak menunda waktu. Ketika itu juga dia memberitakan Yesus. Ketika Paulus disembuhkan, dia bangkit, dia baptis, dan saat itu juga Paulus memberitakan Yesus. Apa yang kita pelajari? Allah tidak mencari orang sempurna. Amin. Dengan standar tertentu untuk mewujudkan rencananya. Dia mencari orang seperti Paulus untuk berubah dan merespon dengan cepat. Yang Tuhan butuhkan adalah respon cepat ketika kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan. Orang yang tidak menunda-nunda waktu. Simpel, saudaraku, kalau saya renungkan. Tuhan bertanya, Tuhan memberi perintah. Kemudian seseorang itu bersiap sedia. Dia percaya akan setiap perkataan firman. Dia memiliki iman. Dan akhirnya dia diubahkan menjadi orang yang luar biasa. Dan pada akhirnya Paulus menjalani hidup yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Sekali lagi bukti bahwa rencana Tuhan itu rencana yang terbaik bagi setiap orang percaya. Amin. Dalam hal pemenuhan kebutuhanmu, dalam hal materi, dalam hal engkau dipakai oleh Tuhan, itu rencana Tuhan tetap yang terbaik. Hanya jangan kita menunda waktu. Ambil komitmen saat ini untuk terus bekerja sama dengan Tuhan. Amsal 23 ayat 19, Bapak Ibu, dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Kita punya masa depan yang luar biasa. Pelayanan kita jadi pelayanan yang semakin diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kita jadi kehidupan yang semakin diberkati oleh Tuhan. Bukan karena kita punya kompetensi yang sangat tinggi, bukan. Karena kasih Tuhan itu berlaku bagi setiap kita. Dari apapun kesalahan kita, yang pernah kita lakukan, pelanggaran apapun yang pernah dilakukan, ketika kita datang kepada Tuhan, bertobat dan mengambil komitmen baru di hadapan Tuhan, kita berhak untuk mendapatkan anugerah kemurahan Tuhan. Jadi kita hancurkan mitos orang-orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin sesuatu yang baik itu terjadi dalam hidupku. Terbukti hanya 6% orang yang mendapatkan pekerjaan dari kecil. Itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Karena sesungguhnya rencana terbaik itu, masa depan yang terbaik itu, saya katakan, itu adalah idenya Tuhan yang harus kita percaya. Jangan pernah mengkerdilkan untuk setiap pernyataan firman yang sudah difirmankan bagi kita. Kalau susah itu kadang kita, apa ini Tuhan? Kondisiku seperti ini. Kadang dengan mudahnya kita mengkerdilkan hal-hal besar yang Tuhan rencanakan bagi kita. Hari ini kita belajar begitu. Ambil komitmen baru. Datang kepada Tuhan. Perbaiki kesalahan. Kemudian berubah cara hidup kita. Senantiasa mengoreksi, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Maka Tuhan akan mengubahkan hidup kita, membawa kita kepada rencananya Tuhan yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Sering kita dengar firman ini. Yesaya tadi sering kita hafalkan. Dan saya rindu ini terus kita pegang teguh. Tidak tergantikan oleh situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Amin. Rencana terbaik Tuhan itu berlaku mutlak bagi orang percaya, orang yang dikasihinya, yaitu kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin.